Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di hari ini. Hingga hari ini kita kembali bisa berkumpul di pagi yang cerah ini, di rumah yang penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk beliau hingga akhir zaman. Kembali di Jumat akhir dari bulan November ini kita kembali berkumpul lagi untuk bertolabul ilmi. Semoga 1 jam ke depan ini kita bisa konsentrasi full untuk menyimak kembali apa yang Ustadz sampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz, tafadhol. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di akhir bulan November, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita insya Allah akan masuk ke bab yang baru. Dan mohon maaf untuk saat ini 1 sesi saja, qadarullah ada uzur, sehingga kita bahas poin nomor 3, yaitu tentang al-mubtada, halaman 93 yang lama. Yang baru mungkin 94, 95. Nah, sebelum ke al-mubtada, nanti pasangan khobar, tapi kita fokus mubtada. Jumlah atau kalam dalam bahasa Arab itu dibagi 2. 1 jumlah fi'liyah, kedua jumlah ismiyah. Dalam kaidah pemahaman kita jumlah atau kalimat atau kalam, itu kita harus menelusuri, bisa menentukan dulu ini jumlahnya apa. Apakah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, itu harus bisa. Mau di awal jumlahnya, atau mungkin di tengah, atau mungkin di ujung. Itu nanti kita akan telusuri apakah ini masuk antara jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nanti akan ada jabatan masing-masing, dan itu tidak boleh diacak. Kalau di awalnya dengan fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Berarti kita carinya fi'il dan fa'il. 1 itu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat jumlahnya ini fi'ilnya majhul. Baik fi'il madi majhul atau fi'il mudhari majhul. Berarti yang kita cari bukan lagi fa'il, tapi apa? Nah, itu perjalanan kita ya, baru 2, fa'il dan naibul fa'il. Itu terus nanti praktekan saat baca Quran. Pokoknya kalau mendapati fi'il harus dicari fa'il. Nah, nanti ada 2 yang fa'il itu. Ada yang zahir kelihatan, ada yang mudmar atau domir. Nah, nanti dilihat, dan itu wajib ada ya, tidak boleh tidak ada. Karena fa'il dan naibul fa'il, kalau dalam bahasa kitab Jami'ud Durus Syekh Mustafa Al-Gulayain, ahli bahasa, beliau menjelaskan itulah yang dimaksud dengan kata atau kalimat inti. Disebut umdah. Lawannya itu atau pasangan itu fadlah. Nah, sebelum ke fadlah harus fokus umdah. Umdah hanya 4 ya. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, baru keempat khobar. Jadi kalau sudah dikuasai 4 poin yang ini, itu sisanya pasti fadlah. Pasti itu ya, sisanya fadlah. Sehingga untuk memahami kalimat dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab secara umum, harus diketahui dulu kalau jumlah fi'liyah carinya fa'il atau naibul fa'il. Beres itu. Nanti jumlah yang kedua yaitu jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah carinya jangan fi'il fa'il, tapi carinya apa? Mubtada dan khobar. Nah, hari ini kita akan bahas mubtada khobar. Yang tadi sempat tertunda katanya Ibu. Sempat tertunda ini ya? Iya. Nah, sekarang mubtada dulu, tapi tentunya pasangan dengan khobar.
Kalau membicarakan mubtada pasti khobar. Kita harus tahu pasangan-pasangannya ya. Kalau ada fi'il carinya fa'il. Kalau ada fi'il majhul carinya. Kalau ada mudhof ilaih gitu ya. Nah, kalau ada mubtada carinya khobar. Nah, baik. Sebelum ke al-mubtada wal khobar, poin nomor 3 dan 4 di marfu'atul asma, barangkali ada yang mau bertanya dulu, ummahat, akhwat, silahkan. Seputar yang kemarin. Jadi tidak ada bahasan PR ya. Data ayah PR-nya ya. Baik, kalau tidak ada PR-nya baca saja kan ya? Baca saja. Ada yang mau ditanyakan yang sudah dibaca atau sudah hafal, faham? Kalau belum nanti baca seorang-seorang. Ya. Baik. Usnuzon saja ya, sudah dibaca. Tapi untuk memutkinkan, kita baca dari halaman 93 yang dulu, kalau itu 95. Kita akan tamatkan 1, 2, 3 halaman ya. 3 halaman, khobar nanti di Jumat depan insya Allah. Karena khobar harus dibahas dalam kajian pembagian khobar. Baik, sekarang silahkan dibaca dari sini. Pakai itu. Al-mubtada'u wal khobaru. Mubtada dan khobar adalah dua isim yang membentuk susunan jumlah ismiyah atau kalimat sempurna. Sampai di situ. Berarti kesimpulannya kalau ada jumlah ismiyah berarti terbentuk dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Yang di awal namanya mubtada. Kalau khobar yang mengabari, kabar. Kabar itu bahasa Arab ya. Khobar. Jadi berubah bahasa kita kabar. Maksudnya apa? Mengkabari atau memberitahu keadaan mubtada. Mubtada adalah isim yang diterangkan atau subjek, sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan atau predikat. Nah, mubtada bahasa ininya subjek. Khobar itu predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia ya itu saja gitu. Subjek, predikat. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebetulnya tidak juga harus predikat. Karena terbayang oleh kita predikat itu dalam bahasa Indonesia apa? Kata kerja. Ya. Tidak semuanya khobar itu dalam bentuk kata kerja. Tidak semuanya ya. Tapi untuk memudahkan saja. Subjek, predikat. Subjek, mubtada, predikat, khobar. Tapi yang lebih tepat kalau ingin jumlah fi'liyah itu tepat ya. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il dulu baru fa'il. Fi'il namanya predikat. Kemudian fa'il namanya subjek. Nanti kalau objek bahasa Arabnya maf'ulun bi. Jadi 3 itu hafalkan ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau jumlah fi'liyah lebih mudah. Fi'il jadi predikat. Fa'il jadi subjek. Objek maf'ul bih jadi objek. Tapi kalau di sini bisa kita perhatikan mubtada subjek, khobar predikat. Kalau nanti jumlahnya jumlah fi'liyah. Teruskan. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar disebut jumlah ismiyah. Contoh. Nah, jumlah yang terdiri dari mubtada khobar pastikan itu jumlah ismiyah. Al-jumlatul ismiyah. Jadi disebut mubtada khobar, nanti bahasanya adalah al-jumlatu al-ismiyah. Jumlah ismiyah. Al-jumlatul ismiyatu. Jumlah ismiyah. Berarti jumlah ismiyah tadi dia akan terbentuk dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Nah, jumlah ismiyah. Semua dalam Al-Quran, semua dalam hadis itu harus dicari apakah dia jumlah ismiyah atau yang sebelumnya jumlah fi'liyah. Itu harus bisa cari itu ya. Jadi mubtada dan khobar istilah ini muncul kalau kita tahu jumlahnya jumlah ismiyah. Ya, teruskan. Al-ilmu nafi'un. Nah, contohnya al-ilmu nafi'un. Nah, lihat ini jumlah.
Al-ilmu nafi'un. Ini kan jumlah. Karena diawali dengan isim, al-ilmu, apa tanda isim di sini? Alif lam. Al. Tanda isim yang sudah kita pelajari kan setidaknya 4. Diawali al, diawali huruf jar, diakhiri Diakhiri tanwin. tanwin, diakhiri kasroh. Nah, lihat saja nanti walaupun belum hafal makna dari lafaz sudah kelihatan. Al-ilmu nafi'un ini berarti mubtada. Kenapa? Bahasa gampangnya ya, mubtada itu isim di awal jumlah. Kalau ada isim disimpan di awal jumlah, di awal kalimat sempurna, pastikan dia mubtada. Yang penting isim. Yang penting isim. Alhamdulillahi. Diawali dengan kata apa? Alhamdu. Alhamdu isim fi'il harap. Isim. Tandanya apa? Al. Berarti alhamdu pasti mubtada. Pokoknya kalau menemukan itu pasti mubtada. Nah sisanya pastikan khobar. Jangan berpikir ke yang lain-lain dulu. Karena kalau sudah ketemu mubtada, carinya khobar. Khobar bebas nanti bentuknya apa. Karena nafi di sini ingin mengabarkan keadaan mubtada, keadaan ilmu. Jadi nafi di sini bermanfaat di sini ingin memberitahukan bahwa ilmu itu bermanfaat. Itulah yang dimaksud dengan khobar. Sedangkan mubtada ya isim di awal jumlah. Ingat, isim di awal jumlah dia marfu. Isim di awal jumlah dia marfu ya. Makanya saat kita melihat dari awalan-awalan itu semua belum ada apapun juga, berarti dia mubtada, dan mubtada i'rabnya rofa marfu. Khobar pun sama, satu paket, dia pun marfu. Jadi kita sudah hafal 4 yang marfu. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Biasa imanya alhamdulillah. Teraskan mangga. Al ustadu maridun. Lah. Mana mubtadanya? Al ustadu Mana khobarnya? maridun. Pertanyaannya, kenapa al ustadu marfu? Karena mubtada. Maridun, kenapa marfu? Nah ini jawabannya, jawaban yang pas saat kita melihat, oh ini mubtada marfu. Kalau dalam Quran sekarang bukan lagi jawabannya kenapa alhamdu, tidak alhamda, tidak alhamdi. Bukan lagi jawaban, tos didituna. Jangan berani membongkar Al-Quran, kan bukan membongkar itu. Kita harus jelas menjelaskan. Kan satu saat kita mendengar alhamdu, betul alhamdu, tapi ada kata innal hamda. Satu waktu bil hamdi. Itu kan ada tuh. Oh berarti itu ada ilmunya. Kalau tidak belajar ilmu i'rab atau nahwu, maka kita tidak bisa menjawab itu semua. Innal hamda kan mansub. Alhamdu marfu, bil hamdi majrur. Semuanya ada di situ. Al ustadzu, ustadz itu maridun, sakit. Berarti mubtadanya al ustadzu, maridun khobar. Nah, nanti mengi'rabnya gampang. Ilmu yang sudah kita pelajari di fa'il, nah, turunkan ke sini. Contoh yang fa'il. Ja'a Muhammadun. Muhammadun sebagai apa? Fa'il. I'rabkan Muhammadun. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Itu ilmu yang tadi copy pastekan ke sini. Karena ilmu-ilmu kadang-kadang begitu ya, di copy pastekan. Hanya beda sedikit gitu. Ilmu-ilmu yang lain biasa begitu.
Sudah tahu ilmu dasar ini, copy pastekan ke sana, paling ada penyempurnaan sedikit. Contoh kalau dalam ilmu apa ya, waris. Pernah ada yang belajar waris? Sudah ya? Nah, itu kan pakai rumus. Kalau pakai teori hafalan-hafalan, apalagi ar-rohabiyah kan sulit. Belum menghafalnya, belum pahamnya gitu ya. Tapi dengan teori-teori copy paste kan itu lebih mudah. Contoh, anak perempuan itu kan 3 kemungkinan. Dapat setengah, dapat 2/3, dapat asobah bil ghair. Nah, itu semua 3 kemungkinan tadi bagi anak perempuan copy pastekan kepada perempuan yang lain. Yang 3 copy pastekan kepada cucu perempuan karena dia perempuan. Copy pastekan kepada saudara perempuan atau saudari perempuan sekandung karena dia perempuan, dan copy pastekan kepada saudari perempuan sebapa. Jadi 4 orang itu bagiannya sama, setengah atau 2/3 atau asobah bil ghair. Nah, itu model-model copy paste. Itu lebih mudah dibanding kalau kita menghafalkan satu-satu. Kan itu teriutnya diajar kita kermah tak apal naon? Angka. Maksud angka itu menghitung setengah tambah 1/6. Ngahulang gitu ya. Kan ada yang begitu ya. Kayak tuh gitu. Ayo. Mahir di sini ya. Arabnya mahir, pas dibawa ke sana misalkan setengah tambah 1/6 kayak heula sabaraha gitu. Bingung gitu ya. Kan 2/3 ya. Itu hitungan-hitungan. Nanti kalau suka itu ya, nanti ikuti saja, ada kajian yang mudah itu ya. Bukan dengan bahasa Arab tapi dengan bahasa Indonesia. Cara menghafal atau cara itu di copy paste. Copy pastekan, dan metode harus metode bagan. Jadi yang terbayang itu bagannya dibanding dihafalkan suami dapat ini jadi ini kan. Nah, ini juga kembali ke sini sama di copy pastekan. Kalau yang tadi jaa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, ini juga sama. Tapi dia atau ini al-ilmu bukan fa'il, tapi tinggal ganti fa'ilun menjadi tapi jangan pakai al ya, biar sama. Yang lain ada biar sama, yang lain pakai al, tapi kita biar sama i'rab mubtadaun gitu ya. 1 jabatan. Tetap teorinya begitu. 1 jabatan, 2 i'rab, 3 alamat i'rab atau tanda i'rab. Pasti begitu. Jabatan mubtada. Terus i'rabnya apa mubtada? Marfu'un. Terus tandanya wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Itu kan sama. Jadi kalau di fa'il, di naibul fa'il sudah mungkin, ini juga otomatis. Itulah sebabnya kenapa belajar i'rab itu dari dasar, tapi dasar itu kokohkan, nanti tinggal copy pastekan. Al-ilmu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tapi ini kalau belajar dengan saya pasti di waqaf ya, mubtada marfu' gitu ya. Mereka pasti waqaf, tapi kita menjaga ilmunya saja ini. Bagi orang Arab itu tidak berlaku di wasol-wasol ya. Kebanyakan di waqaf kebanyakan. Kenapa susah? Karena ya memang di waqaf gampang gitu. Tapi nanti saat nanti disebutkan ini kenapa marfu mansub majrur, tak ada yang bingung gitu. Tapi kalau kita dibiasakan dibaca akhirannya, ya kita tahu oh mubtadaun marfuun, karena yang di awal itu harus dimarfukan. Kalau di akhir pisan boleh ad-dhammah, boleh kalau akhir pisan yang ini. Tapi kalau kita kan tidak, mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, itu dia masuk ke mubtada. Nah, yang kedua langsung aja ke sini. Nafi sebagai apa? Nah, tinggal ganti apanya? Nah, mubtada ganti dengan khobarun. Berarti ini sama idem yang ini ya.
khobarun terus marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah ini nafi'un sama. Begitu yang tadi al ustadzu maridun. Guru itu sakit. Al ustadzu i'rab kan? Al ustadzu marfu'un Maridun. maridun khobarun wa marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Nomor 3, teruskan dulu. Aliyun ghaniyun. Pakai tanwin tuh. Aliyun ghaniyun. Itu ada salah cetak ya. Aliyun ghaniyun. I'rabkan aliyun. Aliyun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ghaniyun. Ghaniyun khobarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Yang keempat, Anta mujtahidun. diulang. Anta mujtahidun. Mujtahidun. Hi-nya pendek. Anta mujtahidun. Nah, ini ada beda sedikit ya. Karena bentuk domir. Bentuknya domir kalau yang barusan. Odomirun nih. Tapi nanti juga sama ya. Anta. Nah, ini kan domir. Mubtadanya bentuk domir. Mujtahidun. Karena mubtada itu boleh apapun, bukan hanya yang zahir seperti itu. Ya, rekam dulu mujtahidun. 1, 2, 3. Mujtahidun khobarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Nah, ini kalau yang kelihatan yang mu'rab. Tapi kalau yang mabni, isim yang mabni kumpul dalam ucapan dimish. 1 apa? Kedua, ketiga, Isim mausul, keempat. isim istifham. Nah, sebetulnya ini bisa kita gunakan di mis plus ya. Kita bisa gunakan ini sebagai mubtada bisa. Yang ini bisa kita gunakan posisi ini sebagai mubtada. Tinggal diawali saja dengan ini. Domir, domir berarti ini kan ya. Nah, berarti cara mengi'rab jangan langsung begini. Marfu'un, karena marfu itu yang i'rab, yang berubah, yang mu'rab. Sedangkan yang dimish kan mabni. Ini kan yang mabni. Kalau mabni, nah caranya begini, yang dimish ini ya. Sebutkan dulu dia itu apa. Nah gitu. Berarti ini kan domir. Sebut dulu domirun gitu ya. Domirun. Kalau ini apa isim? Isyarah. Contoh isim isyarah apa? Isyarah. Dzalika. Nah, kan misalkan itu ya, hadza dan kawannya. Dzalika rajulun. Mana mubtadanya? Nah, ini kan masuk ke wilayah seperti ini kan? Sampai terakhir silahkan nanti kalau menemukan ini di awal jumlah kemungkinan besar mubtada. Nah, cara mengi'rab jangan dulu seperti ini. Tapi sebut dulu dia isim, ini isim ya, isim. Dia isim yang mabni. Isim yang mabni. Kalau isim mabni sebut dulu. Kalau dia domir, domirun ya. Nah, domir kan ada 2, ada yang muttasil, ada yang karena di awal pasti munfasil. Berarti domirun munfasilun. Terpisah. Domirun munfasilun. Karena dia masuk ke mabni, langsung sebut. Kan biasa i'rabnya ya. I'rabnya marfu. Kalau ini kan tidak berubah. Langsungnya mabni. Mabni. Mabniyun. Domirun munfasilun mabniyun. Nah, mabni ala apa? Nah, alal mabniyun alal fathi. Sampai di sini ada pertanyaan? Rajulun, dzalika rajulun. Sok i'raban dzalika. Dzalika ismu isyarah
Apa? Isman. Baliutnya didinya nya. Tahu itu teh isim isyarah ngan cara mengungkapkannya. Ismu isyarah tin. Ismu isyaratin. Diulang. Zalika rajulun. Zalikanya. Zalika ismun isyaratin mabniun ala fathi. Nah, belum sampai situ. Kemudian isim mausul. Contohnya apa? Alladzi. Apa contohnya? Alladzi. Apa contoh? Bisa. Alladzi. Orang yang ja'a amsi. Nah, misal ya. Orang yang datang kemarin apa ya? Mata, telah wafat, mati. Nah, mubtadanya mana? Tuh kan ini alladzi. Alladzi sebagai mubtada. Cari khobar nanti. Alladzi diartikannya orang kah? Yang. Karena di depannya tentang orang, berarti orang yang. Seperti alladzina yu'minuna, ditambahkan yang, orang yang beriman misal. Nah, maka ada orang. Makanya tambahkan orang. Alladzi, orang yang datang kemarin telah meninggal. Oh, berarti ini mubtada. Boleh. So, sekarang i'rabkan yang ini ya, alladzinya saja. Alladzi. Nah, nanti ini isim apa? Nah, kalau ini khusus yang mausul dinaatkan. Ismun mausulun. Ini dinaatkan ya. Khusus yang ini. Yang lain banyaknya di idhofah, mudhof ilaih. Seperti ini mudhof ilaih kan? Ismu isyaratin. Yang ini isim isyarah. Ini itu itu kan ismun mausulun. Ini apa? Ismu istifhamin. Semuanya idhofahkan. Yang ini apa? Ismu syartin. Ismu syartin. Nah, isim syarat. Semuanya diidhofahkan kecuali hanya ini ya. Yang ini nih, ingat-ingat. Ismun mausulun. Kalau yang diwakafkan tidak ada ilmu itu. Ism isyarah, ism mausul. Tapi saat ditanya memang ada beda. Kalau isim mausul dinaatkan ya. Ismun mausulun. Nah, jadi alladzi ismun mausulun. Langsung ke sini. Mabniun alas sukun. Ada pertanyaan? Di mish yang ini? Karena ada anta di sini. Jadi teringat masukan saya di mish. Ya, kalau tidak di mish seperti ini standar ya. Standar al ilmu mubtadaun langsung karena dia bukan mabni. Kalau yang mabni ya caranya 3 langkah. 1, dia sebutkan apa isimnya. 2, mabninya, tanda mabninya apa gitu. Nah, baru 3, jangan menyebut marfu. Jangan menyebut mansub, jangan menyebut majrur. Tapi kalau yang mabni, dia itu fi mahalli. Nah, ini tambahannya. Jadi ingat, kalau yang mu'rab berubah-berubah itu, yang isim 10, mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir, asmaul khamsah, isim ghair munsharif. Nah, 8, 9, 10 pisahkan. Maksur, mankus, al-ismul ladzi al-ismul mudhofu ila ya'il mutakallim. Nah, ini semua pasti begini. Pasti mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi. Paling bedanya di sini.
Mufrad misal ini. Kalau musanna al ilmu nafi'un dimusanakan jadi al ilmani nafi'ani. Nah, paling bedanya di sini. Al ilmani, barang-barang i'rab al ilmani. Al-ilmani mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-alif. Nah, itu al alifu. Ilmani kan ada alif. Nah, tapi kalau selain daripada doma harus dijelaskan pakai li'annahu. Yang PR itu yang kemarin ya, li'annahu musanna. Al muslimuna hadiruna. I'rabkan al muslimuna. Al-muslimuna mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu. Nah, li'annahu jam'ul mudzakkharis salim. Boleh seperti itu ya. Sampai ke akhir. Nah, paling nu fokus mah yang 8, 9, 10. Kan bisa jadi mubtada semuanya. Musa bisa kan ya? Musa misalkan apa? Musa mahirun ahli. Musa mahirun mubtada. Sekarang isim mankus. Contohnya apa? Al-qadi. Baca al-qadi mahirun. Tuh kan jadi mubtada. Isim yang diidofahkan ke ya mutakalim contohnya apa? Zauji, baiti, ya? Baiti, misal baiti rumahku jamilun, misal baiti jamilun. Mana mubtadanya? Berarti mubtada itu bisa kemana-mana. Itulah sebabnya kenapa kita belajar kata-kata dulu, kata yang mulai yang mu'rab kemarin, yang ini dulu ya, yang mabni, isim yang mabni. Kemudian isim yang mu'rab. Ternyata yang itu semua bisa kita masukkan menjadi jabatan mubtada. Isim mabni yang 5, kecuali syarat nanti ada bahasan khusus ini ya. Yang ini, dimi yang ini. Yang kedua, isim 10 isim mu'rab. Isim mabni yang 5, isim mu'rab yang 10. Posisikan dia sebagai mubtada, i'rabnya sama. Tapi yang membedakan nanti wa alamatunya, wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Coba bayangkan dulu ya. Marfu, saya baca mufrad, saya baca mufrad, semuanya jawab langsung ke sini langsung ya. Wa alamatu rafihi. Berarti kalau mufrad apa? Nah, bisa? Bisa? Ya, sok siapkan. Mufrad. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Musanna. Wa alamatu rafihi al-alif. Pakai li'annahu. Musanna. Jama mudzakkar salim. Wa alamatu rafihi al-wawu. Udah sampai situ dulu. Jama muannas salim. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Jama taksir. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Isim apa? Isim asmaul khamsah. Wa alamatu rafihi al-wawu. Al-wawu. Isim ghair munsharif. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Kemudian, nah sekarang yang 8, 9, 10 ya, ingat 8, 9, 10. Yang maksur. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu muqaddaratu. Teruskan. Mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Mankus. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu muqaddaratu. Nomor 10. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu muqaddaratu. Mana'a istighalul mahalli biharakatil
Tuh, ternyata mubtada teh itu ditarik lagi yang ilmu kemarin. Semuanya ke sini kan. Gitu. Semuanya. Karena di buku-buku yang lain saya baca memang beres itu udah beres, padahal ilmu yang itu masukkan lagi gitu. Biar mungkin. Sanes riot sanes mungkin. So jadi riot cenah. Jadi mungkin. Makanya hafalkan yang ini lagi ya. Ini kemudian isim mabni yang 5 saja ya. Ada plusnya kan. Ini juga hafalkan lagi. Karena ternyata bisa kita posisikan sebagai mubtada. Posisi sebagai fa'il mundur lagi. Bisa tidak? Kita posisikan sebagai fa'il yang 10 isim mu'rab, 5 bisa. Kecuali yang syarat nanti ada syarat-syaratnya ini ya. Yang ini nih. Lewat saja yang ini. Nah, sekarang naibul fa'il bisa menggunakan 10 isim yang mu'rab. Bisa. Makanya terus mungkinkan yang dasar-dasar yang ini. Karena yang mu'rab hanya 10 secara lengkap 10 itu ya. Karena tidak akan keluar dari yang 10 yang mabni dimish. Dan mereka ini bisa kita posisikan jabatannya kalau di sini sebagai mubtada. Asmaul Khamsah saja yang barusan. Contohnya Abu Bakrin. Abu Bakrin. Nah, misalkan Ghaniyun. Tuh kan? Ghaniyun. Ini jumlah apa? Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Tuh kan? Ini kita tahu bahwa Abu Bakar itu masuk ke kelompok Asmaul Khamsah. Berarti kita posisikan dia di mubtada. I'rabnya berarti sama. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Teruskan li'annahu minal asma'il khamsah. Itu emut maksudnya emutnya. Terus diulang-ulang yang ini. Oh, bisa wa huwa mudofun. Teruskan Bakrin mudofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi. Nah, titik. Sekarang Ghaniyun. Nah, ini terus kita latih ya. Saat baca Quran sama. Oh, ini jumlah ismiyah, ini mubtada. Cuma khobarnya nanti mikir khobarnanya. Khobar tidak hanya seperti ini, ada yang lain-lainnya. Nah, sampai contoh ini dulu. Ada pertanyaan? Mangga diemutan heula. Diendapkan dulu. Kata kuncinya di mana? Di isim di awal ya. Baik, sekarang yang tadi yang dimish, lihat ini belum beres. Yang dimish, anta mujtahidun. Engkau adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Maka karena anta masuk kelompok isim mabni, nah caranya ini sebut dulu dia isim apa? Domirun. Nah, munfasilun. Kedua, tanda bukan tanda itu. Tapi dia tanda mabninya. Mabniun alal fathi. Nah, terakhir satu ini. Kedua ini. Ketiga, dia posisi dia sebagai apa di sini? Nah, sebagai Nah, karena dia posisi sebagai mubtada, jangan lagi menyebut marfu, tapi fi mahal li raf'in. Nah, ini tambahan yang ini. Fi mahali raf'in. Fi pada mahali kedudukan atau posisi raf'in rofa. Kan mabni. Kalau mabni isim-isim yang ini harus ada fi mahali. Kalau huruf la mahalla itu bedanya.
Kenapa huruf la mahala tidak ada kedudukan? Ya memang huruf itu tidak ada kedudukan. Sedangkan anta dia kedudukan sebagai mubtada marfu mansub majrur. Maka kalau marfu raf'in. Kalau mansub nasbin. Kalau majrur jarrin. Kalau majzum jazmin. Tapi pakai fi mahali. Fi mahali raf'in baru mubtada muncul. Mubtadaun. Jadi bedanya sedikit. Kalau ini yang mu'rab ini langsung mubtadaun. Kalau yang mabni disimpan di akhir. Bedanya itu. Baca bareng-bareng anta mujtahidun, ya bukan anta. Anta mujtahidun, anta dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Bukan mubtadaun, mubtadaun. Diulang. Anta dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Mujtahidun. Mujtahidun khabarun. Diulang. Mujtahidun khabarun. Nah, khobarun. Tong khobarun. Ya, diulang. Mujtahidun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Berarti yang sedikit beda yang dimis ya, yang mabni. Semua mabni begini. Ya, pertama sebutkan dulu ininya, dia jenis isim apa, kedua mabninya apa, ketiga fi mahali kan. Fi mahali kan isim-isim yang begini, karena mereka isim itu punya posisi, punya kedudukan. Ya. Ulang bareng-bareng, anta mujtahidun. Anta mujtahidun, anta dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ganti dengan antum. Antum dhamirun. Nah, ikut berubah. Antum Nah, jadi begitu ya. Antum. Nah, jadi ikut ya, mutobikan. Mutobik. Karena antum jama, maka jadi jama muzakkar salim. Baik, antum mujtahiduna. Antum mujtahiduna. Antum dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Sama, mujtahiduna. Mujtahiduna khabarun Khobarun. marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Nah, jadi lihat saja kalau dia dalam bentuk isim domir dari huwa sampai nahnu itu berlaku. Ya. Huwa, baca huwa. Mujtahidun. Teruskan, huma. Terus. Hum. Mujtahiduna. Hiya. Hiya mujtahidatun. Diulang, hiya. Hiya mujtahidatun. Huma. Huma mujtahidatani. Huma mujtahidatani. Hunna. Hunna mujtahidatun. Anta. Anta mujtahidun. Antuma. Antuma mujtahidatun. Antum. Antum mujtahiduna. Anti. Anti mujtahidatun. Antuma. Antuma mujtahidatani. Antunna. Antunna mujtahidatun. Ana. Ana mujtahidun. Atau Mujtahidatun. itu ada dua ya, tergantung. Nahnu. Nahnu mujtahidun. Muzakkar dulu. Nahnu. Nahnu mujtahiduna. Atau Mujtahidat. pakai nahnu. Nahnu mujtahidatun. Itu kan seperti itu mubtada khobar dalam bentuk domir.
pengembangan begitu ya. I'rab. Jadi tujuan akhir kita i'rab. Harus bisa meng-i'rab. Silakan yang mau ditanyakan. Ustaz, kalau nahnu kami nahnu itu kami Ustaz ya. Betul. Kita itu harus lebih dari 2. Lebih dari 2 ya. 2. Tapi 2 sudah masuk. 2 juga bisa. 2 sudah masuk. Masuk nahnu. Nah, masuk nahnu. Berarti nahnu juga bisa itu ya Ustaz, bisa yang nahnu mujtahidan. Nah, kalau 2 orang berarti nahnu. Nahnu mujtahidani. Boleh. Karena nahnu itu musanna itu masuk ke nahnu. Nahnu itu. Boleh. Sama. Jadi kalau mufrad ana, kalau musanna jama nahnu. Kami berdua boleh gunakan nahnu. Ya. Nah, setiap yang tanda rofa selain domah pakai li'annahu. Pokoknya ini wa alamatu rafihi bukan domah, oh berarti pasti li'annahu. Li'annahu kan. Bukan hanya jamak muzakkar salim. Kalau dirunut yang bukan domah, 1 musanna, 2 jamak muzakkar salim, 3 enggak, muannas salimah domah. Asmaul khamsah, 4 isim maksur, 5 mankus, 6 al ismul mudhafu ila ya'il mutakalim. Yang 8 9 pasti pakai li'anahu utama. Semua muqaddar. Muqaddar mah apalagi ya? Mana'a kan di mana? Jadi bukan hanya jamak muzakkar salim. Terus apalagi tadi teh? Baik, kalau tidak ada teruskan. Silakan Bu, keterangan. Keterangan. Contoh tersebut termasuk jumlah ismiyah karena terdiri dari 2 isim. Yang pertama disebut mubtada adalah yang diterangkan dan yang kedua disebut khobar adalah yang menerangkan. Dalam istilah bahasa Indonesia, jumlah ismiyah disebut susunan kalimat subjek dan predikat. Mubtada dan khobar termasuk isim yang marfu. Bahasa kita subjek predikat. Saya membaca. Mana mubtadanya? Mana membacanya? Salah. Khobar. Saya membaca. Saya mubtada. Khobarnya membaca. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, anak sudah hilang nantinya. Membaca apa? Qoro'a. Saya baca qoro'tu kan. Jarang-jarang. Memang bisa ya. Ana qoro'tu bisa. Tapi kalau sudah mahir pasti ana hilang. Jadi qoro'tu berarti jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Maksud Ustaz itu disebutkan subjeknya dalam bentuk domir. Ana qoro'tu. Ana sebagai mubtada. Qoro'tu sebagai khobar. Itu maksudnya ya. Teruskan. Pembagian mubtada. Mubtada terbagi kepada 2. 1 dhahirun, mubtada yang terdiri dari isim dhahir. Ada berapa yang mubtada isim dhahir? Total? Ya, ada berapa? 14. Ada berapa? Itu. Tuh, 10. 10. Cok, pikirkan yang lain berapa? Pasti 10. Walaupun kitab yang lain dikurangkan ya. Dikurangkan yang apa? Yang asmaul khamsah jadi mufrad, yang ghair munsharif mufrad. Tapi kita mending lengkap lah. Pokoknya 10. Yang zahir ada berapa? 10. 10 zahir. Terus. Kedua, domirun. Mubtada yang terdiri dari isim domir. Nah, isim yang domir. Nanti silakan domir yang huwa humahum itu ya. Yang 14 itu, kembangkan yang itu. Nah, halaman berikut
seorang satu ya, yang zahir dulu, semuanya zahir, kemudian i'rabkan. Silakan ganti. Baca dulu, i'rabkan. Yang zahir dulu. Zohir. Allahu sami'un. Allahu lafzu zalalah. Betul? Lafzul zalalah mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sami'un khobarun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alhamdulillah. Terus istamirri. Al-adibu mahbubun. Al-adibu mubtadaun. Apa artinya adib teh? Artikan dulu. Kalau Allahu sami'un, Allah itu maha mendengar. Sekarang al-adib mahbub. Al-adibu mahbubun. Al-adibu Orang yang beradab itu, punya adab, punya akhlak, mahbubun, dicintai. orang yang beradab itu Ada itu, ciri itu teh itu mubtada ya. Kalau Sunda eta, hari eta, nah hari eta, oh ya eta itu berarti mubtada. orang yang dicintai itu Orang yang beradab. Orang yang beradab, berakhlak itu dicintai. I'rabkan. Al-adibu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mahbubun khobarun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Bagus. Istamirri. Al-bintu mujtahidatun. Anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Al-bintu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mujtahidatun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alhamdulillah. Istamirri. Al-bakhilu mazmumun. Orang bakhil itu apa ya? Menangis. Zam tuh menangis. Apa? Mazmumah. Apa Ustaz? Akhlak. Mazmumah. Apa mazmum? Jelek, tercela. Orang yang bakhil itu tercela. Al-bakhilu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mazmumun khobarun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sekarang ke fa'il mubtada dalam bentuk dhamir. Silahkan. Huwa ghaniyun. Huwa dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtadaun. Ghaniyun. Ghaniyun tasydid. Ghaniyun. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Hiya maridotun. Hiya Artikan. dia sakit. Dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Ya, terus. Sakit. Hiya domirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtadaun. Ingat kalau mendengar domir pastikan fi mahalikan ya. Semuanya. Terus. Maridotun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alhamdulillah. Istamir. Yang belum berarti buat sendiri. Yang belum ya. Teruskan. Iya. Pakai itu. Mik. Anta nasyitun. Dia rajin. Anta, kamu. Anta domirun munfasilun mabniyun ala fathi fi mahalli raf'in mubtadaun. Mubtadaun. Bagus. Nasyitun khobarun
khobarun Baknya pendek. oh ya, khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alhamdulillah. Istamirri. Yang belakang buat sendiri ya. Ana tabibun. Saya dokter. Ana domirun munfasilun mabniun alal alif. Mabniun ala apa? Lihat alif. Alifu. Alas sukun. Ala sukun. Ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun. Terus Tabibun khobarun marfu'un wa alamatu rafihi ala panjang. domir apa? Khobarun. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammat. Alhamdulillah. Ke belakang silahkan bereksplorasi ya. Masing-masing satu contoh. Ganti sedikit jadi itu ya. Ganti sedikit jadi. Silakan. Baca, terjemahkan, i'rab. Anta tolibun. Iya, bagus. Terus, Anta domirun. Mbak terjemahkan dulu. Anta tolibun. Kamu seorang pelajar. Bukan pelajar, mahasiswa. Kamu Bagus. Terus, seorang mahasiswa. Anta domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada'u. bagus. Tolibun. Tolibun khobarun Khobarun. Mbaknya pendek. khobarun Iya. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Terus, alhamdulillah. Iya, enak-enak gitu. Khobarun. Sikana fa'ilun. Terus, Bu Ninip mangga? Huwa so'imun. Apa? Huwa so'imun. Artinya? Dia berpuasa. Iya. So, i'rab, a'rib. Huwa domirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. So'imun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alhamdulillah. Istamirri. Hiya kadibatun. Tadi itu apa? Artinya? Oh, dia seorang perempuan berdusta. Iya, terus. Hiya domirun munfasilun hiya domirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtadaun. Bagus. Kadibatun khobarun marfu'un Iya. khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Iya, ganti dua lagi. Oh, di depan belum ya? Ke depan nanti. Sok. Al-waladu mujtahidun. Tarjim. Dia seorang anak laki-laki bersungguh-sungguh. Iya. Kan. Al-waladu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mujtahidun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-bintu mujtahidatun. Anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Al-bintu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mustahidatun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alhamdulillah. Ke depan siap? Iya, buat. Karena belum. Kan dari sini ya tadi ya? Iya, berarti dua lagi. Bu Tuti. Di buku tuh, yang itu tuh.
Yang buku sebelah itunya, sebelah kanan. Halaman, nah itu baca, tinggal baca. Al-waladu yang itu, nah itu contohnya. Boleh ambil satu. Nah, al-waladu. Tinggal baca. Al-waladu Boleh. Boleh. So. Antum hum Boleh. hum al-kafiruna. Hum. Al Nah, kafiruna. alnya hilangkan. Oh, Hum kafiruna. Iya, sok i'rabkan. hum domirun munfasilun mabniun ala fathi mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Fi mahalli raf'in. Mubtada'un. Satu lagi. Kafirun. Panjang. Kafiruna. Iya. Kafiruna khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'anahu jam'u mudzakkaris salimu. Alhamdulillah. Siap Bu, terakhir? Al-waladu mujtahidun. Iya. Al-waladu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mujtahidun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alhamdulillah. Baik, perhatikan semua. Untuk ketentuan silakan baca saja ya. Ketentuan mubtada khobar baca di rumah, kemudian catatan. Kalau catatan tadi fa'il, label fa'il, mubtada sudah dibahas. Kalau fi'il maklum fa'il, kalau fi'il majhul naibul fa'il. Kalau nanti jumlahnya hanya isim berarti mubtada khobar itu ya. Nah, nanti di rumah PR-nya yang 10 silahkan buatkan isim mu'rob 10. Buatkan dan i'robkan. Buat mubtada khobar dan i'robkan. Khobarnya cukup yang mufrad ini karena khobar belum dibahas. Nanti kita bahas di halaman berikut tuh. Ya, jadi dibuatkan 10 contoh di isim mu'rob dari mufrad sampai al-ismul mudhofu ila ya'il mutakalim dan i'robkan. Paham ya? 10 tuh. Mubtada khobar. Khobarnya cukup misalkan mujtahidun saja, cukup. Tidak diganti-ganti juga, tidak apa-apa. Hanya kita fokusnya yang mubtadanya ya. Tapi khobar tetap di i'rab, tetap di i'rab. Paham tidak? Ya, 10 ya. 10 isim mu'rab dari mufrad sampai isim mudhof ila ya'il mutakalim, posisi mereka sebagai mubtada. Khobarnya cukup satu juga sebetulnya, mujtahidun gitu, tobibun atau apa ya. Nah, yang jelas nanti semuanya dari mufrad sampai itu wa alamatu raf'ihnya beda-beda. Wa alamatu raf'ihnya beda-beda. Silakan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lihat yang domir tadi. Huwa goniyun, hiya maridotun, anta nasyitun, ana tobibun. Nah, ini di i'rab. Ya. Jadi yang pertama 10 itu 10 isim mu'rab. Yang kedua yang ini, yang domir. Yang domir, yang huwa goniyun, hiya maridotun, anta nasyitun, ana tobibun. Itu di i'rab. Tulis kembali yang 4 ini, kemudian i'rab. Kumpulkan ya. Yang latihan 1 jangan, latihan itu jangan, ada yang harus dibereskan dulu. Jadi 2 1 10 isi mu'rab, jadi mubtada semua. Khobar mah cukup 1 lah. Apakah mujtahidun cukup ya? Kalau yang kedua sesuai dengan ini yang domir huwa goniyun, hiya maridotun, anta nasyitun, ana tobibun. I'rabkan. I'rabkan. Ya. Yang domir tuh yang 4.
Baik, itu mungkin yang dapat dikaji hari ini yang tadi dibaca. Insya Allah di Jumat depan langsung ke pembagian khobar. Latihan tidak kita bahas ya. Langsung ke yang khobar dulu ya. Nanti setelah itu kita gabungkan latihannya. Cukup sampai di sini. Dikembalikan lagi ke MC. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita lewati bersama-sama. Untuk Jumat ini kita hanya satu sesi karena Ustadz sedang ada udzur. Kita akan bertemu lagi di Jumat mendatang. Tetap semangat, jangan lupa PR-nya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.